Memang pintar masak kok. Ini masakannya sebenarnya kalau lihat bahannya, ya nggak terlalu sulit kan? Gampang. Enggak. Bahannya itu semua yang mudah diperoleh dan menjadi luar biasa karena ibu memasaknya pintar. Biasa aja. Enak. Masaknya biasa aja lah, gak pinter-pinter amat. Enak. Makanannya cuma gini-gini aja. Anaknya yang mana ya? Karena sering ada beberapa tuh yang sering membaca itu. Ada tuh yang itu. Ada di HP. Ini nih. Oh, aku udah lihat gini saya. Oh iya. Hebat lah. Nanti kalau ketemu saya dukung. Iya. Kelas 3 soalnya. Udah pengen kerja, pengen kuliah deh. Gitu. Nggak tahu tapi. Sudah kelas 3 ya. Tapi yang penting harus mantap. Kalau udah kelas 3 ya harus mantap. Setelah lulus mau apa? Harus mantap. Nah, nanti dibantu. Suruh kuliah kan nggak mau. Kenapa? Nggak tahu. Pengennya kerja. Pengennya kerja kayak gitu Ya aja. udah nggak bisa maksa. Kalau orang tua kepengennya apa? Kalau orang tua sih bebas. Kalau misalnya anak bertanya, saya SMA, sebaiknya saya setelah lulus SMA apa ya? Terus jawabnya orang tua apa? Pengennya mau kuliah, tadinya mah. Orang tua pengen kuliah. Iya. Saya juga begitu, Bu. Tapi anaknya Karena apa? capek katanya. Nah, itu susahnya. Karena ini, Bu, karena kalau nanti kita sekolah, kuliah kan paling hanya berapa tahun kan? Iya. Apakah mau jadi perawat atau apa? Hanya berapa tahun kan? Misalnya 4 tahun, ya kan? Iya. Tapi itu kan nanti akan berpengaruh untuk seumur hidup. Sekolah itu hanya sebentar, tapi yang sebentar ini punya pengaruh yang begitu lama nantinya. Misalnya gini, sekarang anak hanya lulus SMA, ya. Kalau orang bekerja yang lulusan SMA itu pasti penghasilannya berbeda dengan kalau yang lebih tinggi lagi, ya kan? Iya. Tapi anak mungkin belum nyampe. Nanti kalau ketemu saya akan ingatkan. Kakaknya juga udah kuliah gitu. Tuh. Kakaknya udah nyuruh kuliah. Nanti ini aja, Bu. Nanti tolong sampaikan ke anak, ya. Iya. Suruh ketemu saya, Bu. Kalau saya ke sini suruh ketemu saya. Nanti kan saya motivasi. Orang tua masih sanggup menyekolahkan. Jangan sampai nggak sekolah. Sayang karena lulus SMA terus bekerja itu berbeda dengan kalau lulusan yang sudah kuliah lalu bekerja. Dan bekerja itu kan bukan hanya seminggu 2 minggu. Itu lama sekali ya sampai tua toh. Iya. Jadi hidup kita tuh nanti juga banyak ditentukan oleh kita sekolah terakhir kapan atau apa. Sambil kuliah kali kamu. Apa? Kerja dulu nanti. Wah, terlalu dini. Nanti ini saja. Udah kerja mau lupain. Enggak, ini anak bekerja hanya karena nggak mau capek. Kan bilang tadi sekolah capek. Nah, nanti bekerja lebih capek. Orang bekerja apalagi di zaman sekarang itu lebih capek dibandingkan sekolah. Karena tadi kan bilangnya nggak mau sekolah capek. Bekerja itu lebih capek. Sayang orang tua bahkan saudara-saudaranya mendukung untuk kuliah, anak nggak mau hanya alasan capek. Bekerja itu lebih capek. Kalau nggak mau capek ya jadi kucing, kayak tadi ada kucing. Nggak, tapi nanti tolong disampaikan, Bu. Iya. Saya tadi ngobrol dengan Rama Katmo mengenai cita-cita kamu, harapan kamu. Rama Katmo mendukung keluarga
kamu sebaiknya setelah SMA kuliah karena keluarga masih sanggup kok. Kan sering ada sekarang dari universitas tuh ke sekolah gitu nih. Katanya mau nyobain ngikut ujian masuk kuliah. Ya, kalau misalnya bisa masuk sebaiknya kuliah. Gitu katanya mau ngikut nyoba. Karena bekerja mengandalkan ijazah SMA itu berbeda dengan kalau mengandalkan ijazah yang lebih tinggi dari SMA. Dan itu pengaruhnya besar. Kenapa? Ijazah itu kan untuk bekerja dan bekerja itu kan lama. Hidup kita ini juga banyak dipengaruhi oleh bekerjanya kita. Nah, kalau kita bekerjanya itu dasarnya adalah ijazah yang SMA kan berbeda dengan ijazah yang lebih tinggi dari SMA. Sayang, aduh. Makanya nanti tolong disampaikan ke anak ya. Iya. Satu itu, yang kedua, nanti kalau pas libur dan saya pas kesini, nanti anak coba suruh ngobrol dengan saya. Saya akan motivasi. Nah, kecuali kalau keluarga sepakat, wah nggak ada biaya, jadi jangan lanjutkan lah. Nah, ini kan masih ada toh, berarti masih mau lah. Ya tinggal mau ambil apa, mau perawat atau mau apa, terserah. Sayang. Nah, dipikir-pikir. Ini makanya kita tuh bersyukur bahwa Bapak Suci itu mengembalakan kita. Yuk, 1 tahun, bukan hanya 1 hari. 1 tahun ini kita memberi perhatian pada pengharapan. Bagaimana pengharapan ini diziarahkan supaya semakin dekat untuk tercapai. Maka kita harus memperhatikan betul terhadap yang namanya harapan, terhadap yang namanya cita-cita. Harus dipertimbangkan baik-baik supaya nggak menyesal di kemudian hari. Saya takutnya ini anak nanti setelah bekerja, dia kemudian aduh saya menyesal. Mengapa ya dulu saya ditawari untuk sekolah lagi tapi kok nggak mau. Karena setelah bekerja anak mulai tahu, oh ternyata beda ya bekerja yang ijazahnya SMA dengan bekerja yang ijazahnya lebih tinggi, itu beda ya. Nah, ketika dia mulai tahu bedanya, jangan sampai nanti wah saya menyesal. Mengapa dulu disuruh kuliah lagi tapi saya nggak mau. Itu Bu. Tapi kayaknya pengen cari pengalaman dulu itu gimana. Yang kita hadapi gini Pak Bu. Yang kita hadapi adalah anak yang belum punya pengalaman kerja. Anak yang belum punya pengalaman menjadi orang yang dewasa. Nah, kalau kita kan sudah mengalami toh. Iya. Yang karena sudah mengalami, kita tahu. Saya tuh sudah mengalami. Orang tua sudah mengalami hidup di kota. Orang tua sudah mengalami sebagai anak muda dan sudah mengalami sebagai orang yang dewasa. Kamu kan belum mengalami dunia itu. Seperti ini. Kalau nggak mempersiapkan sebaik-baiknya, harapan, cita-cita, kalau nggak sebaik-baiknya, takutnya apa? Takutnya nanti, aduh saya menyesal. Mengapa ya dulu saya disuruh kuliah lagi, saya nggak mau. Padahal yang saya lihat dengan mata kepala adalah, oh ternyata berbeda ya. Bekerja yang ijazahnya SMA, oh ternyata beda ya. Dengan yang ijazahnya lebih tinggi. Nah, pasti penghargaannya berbeda Bu. Pasti. Pasti berbeda meskipun bekerja di tempat yang sama, tetapi kalau ijazahnya itu berbeda, nah itu pasti penghasilannya, penghargaannya juga berbeda. Nah, jangan sampai nanti setelah tahu itu lalu menyesal. Padahal bekerja itu berapa tahun coba? Bisa 20 tahun lebih toh. Sekolah itu hanya berapa tahun?
untuk nambah lagi misalnya 4 tahun toh. Saya tuh sering mikirkan seperti itu, Bu. Sering mikirkan seperti itu. Kasihan kalau sepenuhnya kita menyerahkan kepada anak. Anak itu juga harus diberi pengertian. Memang tidak mudah memberi pengertian, tapi kan anak itu bagaimanapun juga kan belum pernah mengalami dunia kerja itu seperti apa. Iya. Apalagi kalau sudah berkeluarga, anak belum mengalami. Maka kalau mau membuat keputusan yang nantinya akan berpengaruh ketika bekerja dan ketika berkeluarga, itu dibicarakan baik-baik. Kasihan, Bu, kalau anak mikir sendiri. Kita jangan nyerah, Bu. Makanya saya tawarkan tadi, Kak, Bu. Saya tawarkan nanti kalau sampaikan ke anak. Sampaikan ke anak. Jadi kalau saya pas kesini, dia pas libur, dia pas bisa ke gereja, tolong nanti suruh ngobrol sama saya, Bu. Iya. Kasihan. Saya hanya membantu, jangan sampai nanti itu anak kecewa. Aduh, kenapa ya dulu saya tuh belum paham tapi kok kekeh. Nah, kan sekarang seperti itu kan, nggak paham tentang dunia kerja, nggak paham tentang dunia berkeluarga, kok kekeh. Padahal ini kan juga berpengaruh kan nantinya. Kasihan. Ya. Titip terhadap umat saya yang menjadi anggota keluarga di sini. Iya. Untuk umat saya yang ada di keluarga ini. Titip, saya juga merasa ikut bertanggung jawab. Jangan sampai membuat keputusan yang tidak matang. Saya tuh sekarang banyak itu, Bu. Apa harapanmu? Kenapa seperti itu? Untuk meraih itu lalu apa yang dikerjakan? Mau bekerja nggak apa-apa. Bekerjalah dengan baik. Dengan baik berarti dengan ijazah yang semaksimal mungkin. Orang bekerja di proyek. Ya, yang satu lulusan SD, yang satu lulusan perguruan tinggi, sama-sama di proyek. Beda pekerjaannya, beda penghasilannya. Bener kan? Iya. Ada orang-orang yang kerja di proyek, yang satu ijazahnya SD, yang satu ijazahnya perguruan tinggi. Meskipun sama-sama di proyek, tapi penghasilannya berbeda. Kepercayaan yang diberikan juga berbeda. Nah, itu tentang pentingnya pendidikan. Bekerja nggak apa-apa, tapi bekerjalah dengan ijazah yang semaksimal mungkin. Karena itu nanti akan menentukan tingkat kepercayaan, tetapi juga menentukan tingkat penghargaan. Nah, ya ekstrimnya itu tadi, Bu. Ekstrimnya adalah pekerja yang lulusan SD dengan yang lulusan perguruan tinggi, pasti berbeda tingkat kepercayaan yang saya berikan kepada karyawan yang lulusan SD, beda dong. Tingkat penghargaannya juga pasti berbeda, ya kan? Iya. Nah itu, kadang-kadang kita ini harus dengan cara yang bermacam-macam. Kalau dengan cara ini nggak menyentuh, dengan cara yang lain nggak menyentuh, nah mudah-mudahan dengan cara yang lain lagi menyentuh. Jadi sekarang itu memang kita harus pintar-pintar kok mencari cara yang bisa menyentuh hati. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, gitulah. Baik, Kemana? sekarang saya mau melanjutkan perjalanan. Baru juga jam 11. Saya juga ditunggu ini ada ibu siapa yang sudah sepuh tuh, yang dari Galonggong. Oh, Bu Sami. Oh, iya. Atur nuhun ya, Bu. Iya, Pak. sama-sama. Itu pisangnya mau dibawa, Mak? Ente. Salam ya untuk anak. Iya. Nanti kalau pulang sampaikan pesan saya. Oke. Pesan saya, ya. Siap. Ulang